Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AAF Official Channel, channel yang membahas soal politik dan isu-isu terkini. Saya di sini Torik yang istilahnya apa ya? Yang nanya-nanya ke narasumber kita di sini adalah Pak AAF, ya. Pak AAF ya. Nah, ini di episode pertama kita akan membahas seperti yang saya bilang tadi, isu politik. Kita akan membahas isu yang lagi hangat di jagat politik Indonesia, yaitu diumumkannya Partai Umat oleh Pak Amin Rais. Kita tahu beliau adalah tokoh reformasi, dan yang menarik di sini adalah ada analisis yang bisa saya bilang out of the box dari Pak Aaf. Pergerakan luar biasa, perpindahan kubu atau perpindahan jalur dari Pak Amin Rais yang nanti akan diutarakan lebih dalam oleh Pak Aaf. Nah, kita kenapa Pak Aaf jadi narsum kita hari ini? Karena beliau bisa dibilang sebagai aktivis itu jadi saksi sejarah dan banyak menggeluti atau menyelami tokoh-tokoh politik di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan bahas Pak Amin Rais yang baru saja mengumumkan Partai Umat. Nah, ini Pak Aaf, saya ingin ditanyakan, mungkin yang jadi perhatian orang juga, kenapa Pak Amin Rais ini selalu menarik langkahnya? Apa kira-kira dibalik soal Partai Umat ini? Mungkin bisa ditarik dulu sejarahnya dulu, Pak Amin Rais ini gimana, Pak? Jadi Pak Amin Rais ini pada zaman sebelum reformasi sudah terkenal sekali. Beliau pernah memimpin suatu organisasi yang terbesar kedua di Indonesia ya, sebagai ketua Muhammadiyah. Kemudian dia sering menjadi penceramah baik di kalangan nasionalis, di kampus-kampus maupun di kalangan umat. Jadi dia dua sisi, intelektual oke, keilmuan agamanya oke. Jadi makanya dia selalu dibanjiri oleh pengunjung kalau dia berceramah, baik aktivis kampus maupun aktivis non kampus atau pihak-pihak yang berpandangan non Islami. Jadi sebelum dari zaman reformasi udah jadi bintang lah gitu. Dia sudah rising star ya. Ketika dia masih di Amerika, dia juga sudah banyak menulis tentang Indonesia. Orang mengikuti pikiran-pikirannya dari misalnya majalah Panji Masyarakat pada waktu itu. Jadi orang belum dia datang ke Indonesia, orang udah kenal dia. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, orang ya tidak aneh lagi. Di klub gitu. Ini untuk di Jogja, yang saya waktu itu kuliah di Jogja, selalu dibanjir oleh mahasiswa kalau beliau ini berceramah gitu. Nah, kemudian pada waktu reformasi, beliau yang mimpi dan berhasil semakin menggaung namanya ya gitu. Nah, kemudian karena ya wajar saja nama yang menggaung ya, punya magnet ya. Pada waktu itu Buya Ismail Hasan Metarium ya, selaku ketua Partai P3 menyebutnya sebagai orang kuat gitu. Orang kuat di Indonesia. Sehingga pada waktu itu beliau ditawari oleh Ismail Hasan Metarium untuk masuk ke P3 dan nanti untuk kemudiannya akan jadi sebelum ada PAN sebenarnya ditawari masuk P3 dulu. Kalau nggak salah pernah begitu. Orang tahu ya kan masuk di PAN aja. Ya, pernah itu masuk P3. Mungkin nanti akan langsung diusung menjadi ketua umum. Tetapi di internal PAN P3 sendiri tidak begitu sulit saat itu. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, sehingga Pak Amin sendiri tidak begitu in. Kemudian dia tinggalkan itu P3. Nah, kemudian dia bersama teman-temannya, misalnya dari Dewan Dawa Pak Dr. Anwar Haryono, Yusri Issa Mahendra, MSK Aban, dan tokoh-tokoh lainnya, gitu. Dia berencana membentuk partai baru ya, yang waktu itu boleh dinamakan Pak. Jadi tadi dia ingin membentuk partai baru bersama kelompok Dewan Dakwah itu. Waktu itu namanya yang kita dengar adalah Partai Amanat Bangsa atau disingkat PAB. Sebelum PAN ini ya, PAB. Sebelum PAN ya, sebelum PAN. Tetapi kemudian entah kenapa tidak jadi. Kemudian Pak Amin pernah berbicara, alasan dia tidak jadi, dia mengibaratkan PAB itu adalah partai yang ibarat jas itu terlalu sempit bagi dia. Maksudnya apa itu? Ya mungkin tidak leluasa bergerak lah, karena dia ini kan relatif agamis ya. PAB ini asasnya inginnya religius. Islam. Minimal cirinya Islam minimal gitu ya. Saat itu bagi Pak Amin ini jas sempit. Ya kira-kira begitu, semacam kalau jas atau baju sempit, jadi dia merasa tidak leluasa. Ya, sehingga dia tidak jadi ini melanjutkan pendirian Partai Amanat Bangsa. Dia kemudian bersama teman-teman lainnya, AM Fatwa,
Albert Hasibuan, Faisal Basri, Basri. kemudian Abdullah Toha, Dawam Raharjo, Muhammad Amin Rais, dia mendirikan Partai Amanat Nasional. Oke, berarti teman-teman di PAB ini tadi tidak diajak ke ikut PAN? Ya karena memang secara Beda faksi? secara substansi mereka berbeda. Oh, beda pandangan. Ya karena ini substansinya kan lebih kepada koridor Islam, ya. Karena memang ini adalah ininya Dewan Dakwah kan ini kan. Oh, oke, ya masuk dari Dewan Dakwah, ya betul. Jadi apa namanya? Kemudian Kubu nasionalis menarik juga ke Pak Amin yang berpandangan nasionalis. ya, jadi Pak Amin bersama Faisal Basri CS ini, termasuk ada Gunawan Muhammad di sana. Nah, mereka mendeklarasikan Partai Amanat Nasional. Waktu itu di Gelora Bung Karno. Oke. Tapi bukan di lapangan olahraga itu, bukan, lapangan bola kaki, Ya. tapi di indoornya itu. Ya, saya hadir waktu itu. Ya, itu cukup ramai memang. Nah, itu. Jadi dia Pak Amin azasnya Pancasila Islam nasionalis yang depan ini. Nah, sementara yang kubunya Pak Anwar Ibrahim dan Yusril sama daerah sebelumnya sudah mendeklarasi lebih dahulu. Ya. Nah, sebelumnya. PAB gagal, Pak Amin lebih condong ke sana, mereka deklarasi sendiri. Deklarasi sendiri. Oh, yaitu oke. Partai Bulan Bintang. Oke. Itu juga dideklarasikan di kawasan Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Oke. Singamangaraja itu ya. Ya, waktu itu diusunglah Yusril sebagai ketua umum dan sekjennya MS Kaban. Ada juga nama tokoh yang terkenal juga itu Ahmad Subargono di sana. Kemudian ada juga tokoh yang mantan wakil ketua DPA itu. Saya lupa namanya Marjono kalau saya tapi suka dipanggil John gitu. Nah, dia menjabati sebagai wakil ketua umum. Nah, itu. Jadi beda. Nah, namun sebelum itu di situ juga di kawasan Al-Azhar itu sudah dideklarasikan Partai Keadilan. Oh. Nah, itu. Ini sebelum PAB atau setelah PAB? Sebelum PBB. Sebelum PBB. Sebelum PBB malah ada PK. Dia lebih dulu. Ini cikal bakal PKS itu kan ya? Ya, cikal bakal PKS. Nah, ini dideklarasikan oleh Pak Hamzah. Nah, tokoh muda waktu itu, tokoh mahasiswa ya yang cukup gagah. Dia akan dari kami ya, masuk Muslim. Dia bersama Anies Mata, bersama Nur Mahmudi Ismail, kemudian bersama Hidayat Antar Remaja. Ada yang tokoh Hidayat Nur Wahid itu ya. Ustadz Rahmat yang semacam Dewan Surohnya itu, kalau nggak salah itu, tapi beliau meninggal kan. Nah, itu beliau pakai keadilan, ya berasaskan Islam. Nah, itu. Nah, dalam perjalanan selanjutnya di pemilu 1959, PAN itu berhasil mendapatkan suara 7%, dan dia lolos ke Senayan dan berhak membentuk fraksi. PBB juga lolos ya ke Senayan dan juga berhak membentuk fraksi karena dia melebihi ambang batas 2,5% pada waktu itu. Nah, kemudian tapi Partai Keadilan dia bisa masuk ke Senayan, cuman dia tidak lolos. Artinya tidak punya hak untuk membentuk fraksi. Sehingga Partai Keadilan bergabung dengan Partai Amanat Nasional membentuk fraksi reformasi. Itu tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004 itu Partai Amanat Nasional lolos ke Senayan tapi gagal dalam hal menggolkan calon pilpresnya Pak Amin ya, kan yang menangkan Pak SBY pada 2004. Nah, tapi yang menariknya pada tahun 2004 Partai Keadilan itu kan tidak bisa ikut pemilu, tapi dia ganti nama. Ya orang-orang itu juga. Nama Partai Keadilan Sejahtera. Menariknya Partai PKS ini tahun 2004 di Jakarta ini suaranya terunggul. Nomor 1 mengalahkan PDI dan sebagainya. Itu menariknya di Jakarta. Nah, sehingga dia tahun 2004 lolos ke Senayan dan berhak membentuk fraksi. Sementara PBB tidak lolos ke Senayan, tapi tidak berhak membentuk fraksi karena tidak mencapai 2,5%. Nah, sehingga dia bergabung dengan partai lain seperti Partai Demokrasi Kebangsaan yang dipimpin oleh Profesor Yasar Shid. Nah, dia bentuk fraksi di sana. Nah, tetapi menariknya PBB ini berhasil memenangkan pilpres yang diusungnya. Jadi waktu itu Demokrat, PKPI dan PBB mengusung Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf JK. Yusuf kalah, berhasil menang. Sehingga PBB yang Yusuf mendapatkan 3 kursi di kabinet. Dia sebagai seknek, MS Kawan sebagai Menteri Kehutanan, dan Abdurrahman Saleh sebagai Jaksa Agung. Itu orang PBB. PKS juga dia putaran pertama mendukung Amin Rais, tapi putaran kedua
ketika SBY berhadapan dengan Mega, dia mendukung SBY. Tapi PKS mendapat kursi karena menang. Ada misalnya waktu itu diwakili Adi Aksa Daul, ada siapa Anton siapa dia menteri. Menristek ya kalau nggak salah. Dapat Menristek kalau nggak salah ya. Anton itu menteri pertanian. Pertanian ya. Ada satu lagi menteri perumahan rakyat. Nah, ada 3 itu kalau nggak salah itu PKS dapat. Nah, kemudian pada 2029, 2009, PAN itu di 2004 tadi posisi PAN di mana? Belum diceritakan. PAN berhasil di masuk 2004. 2000 PAN berhasil masuk DPR Senayan, bisa mengusung Amin Rais, tapi kalah. Tapi kalah di Pres. Nah, putaran kedua dia tidak bersikap. Oh, nggak bersikap. Secara resmi tidak mendukung SBY, tidak mendukung Megawati. Tapi secara individu banyak mendukung ke SBY. Makanya Hatta Rajasa karena dia secara pribadi mendukung SBY, dia dapat jabatan Menteri Ristek. Nah, itu Hatta pertama betul. Bukan Menteri Perhubungan. Menteri Ristek waktu dia zamannya kabinetnya Mega. Oh, oke. Itu Mega. Dia waktu Mega dia sudah jadi menteri. Nah, terdapat Menteri Perhubungan. Nah, kemudian pada 2009 PAN itu cukup sukses. Berhasil di parlemen dan membentuk fraksi, menang pula dalam Pilpres. Dia akan mengusung SBY. Tapi ini ketumnya siapa? Ketumnya waktu itu Sutisno Bahir. Sudah bukan Amin Rais waktu kan ya? Sudah bukan Amin Rais. Jadi 2005 sampai 2010 itu Sutisno Bahir. Waktu itu Sutisno Bahir juga mau nyapres tapi kan tidak memenuhi. Nah, kemudian iklan itu hidup adalah perbuatan. Hidup adalah perbuatan. Nah, kemudian Hatta Rajasa sebagai ketua tim suksesnya SBY mendapatkan kursi Menteri Koordinator Perekonomian. Dan Patria Sabar Bapak Menteri Kehakiman. Menkumham, sorry ya. Menkumham. Menteri Hukum dan HAM ya. Pertama kali ke Patrialis ya. Ya, kemudian ada satu lagi mendapat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Nah, ada 3 dia dapat. PKS juga dapat, ada 3 atau 4 itu, termasuk Cepat Lu Sembiring macam-macam itu. Ya, Menko, Menristek sama Mentan. PKS makin melambung. Nah, itu. Nah, sehingga PKS ke Malaysia kan ya ada pihak yang enggak ini yang mengkhawatirkan juga kan. Karena ada kasus Lutfi Ishak dan sebagainya kan. Kemudian turun lagi ininya pada 2014 kalau nggak salah ya. Turun dikit kalau nggak salah ya. Dan 2014 PAN PKS gabung sama Gerindra mencalonkan Prabowo, kan gagal. Tapi bisa masuk ke parlemen. Nah, sementara PBB itu 2009 itu sudah diberlakukan parlemen threshold. Kalau nggak salah 3%. Iya. Nah, dia nggak lolos. Tidak lolos. Nah, jadi PBB nggak ini. Oke, tapi Pak, kembali ke bahasan utama soal Pak Amin Raisnya. Ini dari 99 atau tadi 2004 lah setelah nyapres. Terus tidak berhasil menang. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Amin? Pak, gimana Pak Amin berproses dari 2004 sampai ke titik inilah sekarang? Jadi 2004 setelah gagal kemudian dia mengakhiri jabatan sebagai ketua umum PAN tahun 2005. Dia hanya sebagai ketua semacam penasehat gitu. Penasehatnya ketua umumnya terpilih 2005 Sutisno Bahir. Ada yang sebagai penasehat. Sebetulnya dia nggak banyak aktif di partai, sebetulnya hanya ini saja. Dia sudah banyak kembali ke kampus, menjadi wali amanat itu, wali amanat UGM itu ya. Ya, membimbing tesis skripsi orang mau jadi doktor gitu. Tetapi kemudian ada kasus bahwa kaitannya dengan Pak Amin dikaitkan ada perselisihan dengan SBY waktu itu. Masalah apa? Masalah kalau nggak Rohmin Dahuri itu. Oh iya, oke. Ada catatan dari kasus Rohmin Dahuri kalau nggak salah Pak Amin terima sekian gitu. Tapi pada akhirnya nggak terbukti ini kan? Kalau nggak salah ya diakui kalau nggak salah ya. Oh ya, tapi bukan pidana saat itu kan? Ya enggak, kalau waktu itu kan memang orang nyumbangnya boleh. Oh iya. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pak Amin kenapa ya? Lebih nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya ada masalah dengan Pak SBY juga sehingga Pak SBY pernah di halaman istana ya semacam mengumumkan gitu tentang dengan Pak Amin Rais ini, tapi kemudian bisa diselesaikan gitu loh. Oke. Jadi kalau nggak salah pertemuan di
pertemuan di Halim itu, Pak SBY mau keluar negeri. Nah, Pak Amin sendiri kaget, dia sudah disiapkan pesawat khusus dari Jogja. Lalu pagi dia ngomong sama anaknya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2007 atau 2000. Oke. Nah, itu sekitar itulah. Nah, dia ngomong sama anaknya mau ke Jogja, mau cari tiket. Tahu sudah ada pesawat khusus itu menyiapkan menerbangkan dia ke Halim, bertemu di Halim. Sebelum SBY ke mana, ke luar negeri ya, bukan? luar negeri ya, itu ya, selesai lah masalah. Cuman dia sudah itu ya pesawat itu bawa lagi dia pulang ke Jogja. Oke, menarik lagi. Ya, Pesawat khusus. Ya, tapi nggak tahu pesawat siapa itu. Jadi anaknya lupa, Pak, saya mau ke Jakarta kok, udah ada lagi. Ya sudah pulang kan. Wah itu ya, khusus. Nah itu udah. Nah kemudian perjalanannya dia mulai aktif lagi. Kemudian ada suara-suara juga ingin mencapreskan dia lagi dan sebagainya. Tapi ya tidak berkembang ya. Nah yang menarik akhir-akhir ini, jadi ada konflik dengan ketua umumnya Zulkifli Hasan ya, ya memuncaknya pada konfliknya. Kongres Kendari. Ya, Kongres Kendari, kubu Pak Amin menginginkan apa namanya, Mulfahri Harahap. Mulfahri itu untuk saja iya. agar bisa inginnya Pak Zul berhenti gitu ya. Ya, maksudnya biar beroposisi dengan Oke. pemerintah sekarang, kira-kira begitu. Inginnya PAN beroposisi dengan pemerintah sekarang. Ya, sebagai penyeimbang, tapi kayak Zulkifli Hasan kan tidak. Zulkifli kan kalaupun tidak berkoalisi ataupun tidak berkoalisi, minimal kan kalau Zulkifli Hasan kan tidak oposisi. Iya. Itu minimal saya kira. Nah ini. Nah konflik ini kemudian berkembang dan akhirnya Pak Amin memutuskan untuk mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Oke. Nah di sini yang menariknya, menariknya pada tahun 1998 yang gagal mendirikan Partai Umat Bangsa, yang katanya ini jas sempit. Oke. Nah ini kok Partai Umat? Ini kan jadi kayaknya nggak sempit lagi nih Jas. Sudah dia mungkin Pak. Ya barangkali ya, mungkin sudah usia juga udah lanjut, jadi sudah agak ini langsing gitu, jadi nggak sempit lagi barangkali. Iya. Nah ini, jadi dia dari nasionalis ke partai agamis. Sementara di sisi lain, Fahri Hamzah dan Anies Mata ya, yang selama ini bergelut di Partai Islam, mendirikan Gelora. Lah sekarang mendirikan Partai Gelora yang asaskan nasionalis. Nah, itu. Jadi kan tuker rel ini. Begitu kira-kira. Di sini menurut saya menariknya. Iya. Nah, sementara Yusril dan Ka'ban ya, PBB, Yusril tetap di P3, PBB walaupun dia tidak berhasil di parlemen, tapi dia berhasil mengusung Jokowi. Ya. Kalau nggak salah ini PBB dapat lumayan, dapat dubes Panama. Kalau nggak salah apa Trinidad. Panama tidak terbagus satu dubes. Trinidad apa Tobago ya kalau nggak salah. Iya. Ya, lumayan lah kan. Nah kemudian, tapi ini kalau nggak salah ya nggak ini. Benar. Sudah dilantik. Nah kemudian MS Kaban yang tidak sependapat dengan Yusril, dia berencana untuk menghidupkan lagi Partai Masyumi yang dia masih meribon. Nah ini mungkin lagi digodok, kita nggak tahu perkembangannya bagaimana dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat saja. Nanti bagaimana selanjutnya, partai mana yang nanti lolos verifikasi KPU kan, sehingga bisa ikut pemilu. Setelah nanti verifikasi rakyat ya, artinya pemilu, nanti siapa yang lolos ke Senayan. Kan sekarang kan 4%. Bisa saja nanti naik 5%. Betul, belum disepakati. Ya, jadi siapa yang lolos dan juga nanti siapa yang lolos mengusung capresnya. Kalau misalnya nanti 0% untuk capres, masing-masing mereka kalau lolos verifikasi sebagai KPU kan berhak mencalonkan capres. Ya kita lihat saja nanti. Ini kira-kira ini. Berarti masih harus kita tunggu di 2024 lah ya, masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini ya mungkin 100 tahun ini bagaimana Partai Umat apakah lolos di Kemenkumham. Kalau Partai Gelora kan sudah lolos. Nah, nanti habis itu kan nanti verifikasi KPU lagi. Kita tunggu juga masih miribon itu ya kalau jadi nanti masih miribon bagaimana. Menarik ini ya. Sekarang kan juga masih. Tapi satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Ini kan berarti kalau nanti ada Masyu Miribon, ada Partai Umat, ini partai Islamnya banyak banget. Banyak sekali. Apa enggak ini nanti malah pecah-pecah suaranya jadi kecil-kecil? Ya nggak tahu nanti yang baru kan. Berarti kan kemenangan nasionalis ini jadinya. Nanti kan ada Partai Umat, Pak Masyu Miribon, ada PKS, P3, PKB. ya PKB ya bisa juga ada.
Ya, lihat saja nanti bagaimana pertarungan, mungkin jadi lebih sengit kan, lebih Iya, itu. iya. Demokrasi kita selanjutnya Dinamis lah ya, Ya, makin itu dinamis. kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Pak Ab sore ini, luar biasa ulasannya. Ya, penonton, terima kasih atas kebersamaannya. Sekian episode pertama kali ini, nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau berkenan. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.